Kami merindukan Tuhan, bahwa firman Tuhan selalu tetap ada pada kami. Jangan berhenti berbicara ya Bapa. Sebab kalau kau berhenti, tamatlah hidup kami. Tetapi jikalau engkau berbicara kepada kami, biarlah itu menerangi hati, pikiran, jiwa kami. Dengan kerendahan hati, kami boleh bertobat. Ya Tuhan, sekarang waktunya engkau berbicara. Kami mau buka hati kami, tetapi berilah anugerah-Mu, supaya hati kami menjadi hati yang gebur, hati yang lembut, yang bisa ditanam dengan kebenaran. Sehingga apa yang disampaikan pada pagi hari ini memberkati semua yang hadir, dan mereka yang mendengar melalui YouTube, mereka juga akan beroleh berkat daripada Tuhan, yang akan mengubahkan seluruh kehidupan kami, yang kalau selama ini kami jalani dengan cara yang tidak benar, penuh kesia-siaan, sehingga hidup kami tidak bisa menikmati segala janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, sekarang ambil alih, berbicaralah sepenuhnya. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kehinaan dan kelemahan ini untuk menjadi penyampai berita firman yang suci dan kudus ini. Berkati kami, ya Bapa. Demi nama Yesus, kami alaskan doa permohonan kami. Amin. Shalom. Apa kabar semuanya? Baik, jemaat Tuhan, saya akan melanjutkan apa yang tema bulan ini menyangkut tentang gereja. Ya, waktu itu ya saya bilang, ya bicara supaya gereja itu bisa menjadi gereja yang kuat, gereja yang tough ya, yang bisa bertahan, yang intinya hidup di dalam Tuhan. Waduh, waktu dengar berita ini, saya hati sedikit gelisah. Kenapa gelisah? Ya karena banyak hal. Mungkin Anda sendiri juga merasakannya, bukan? Meskipun secara keanggotaan mungkin saya sudah bukan di sini, tapi saya tahu bagaimana ini berdiri dari awal, dan itu yang membuat saya sampai hari ini pun tetap merasa bahwa saya bagian daripada gereja ini. Ya, ketika harus berbicara tentang hal ini, saya bergumul dalam beberapa minggu, tetapi ada satu hal yang menarik. Ketika saya bertanya Tuhan apa yang harus saya sampaikan, pada saat itu terngiang satu firman Tuhan yang mengingatkan bahwa setiap penyembah-penyembah yang benar, atau mereka yang menyembah dengan benar kepada Bapa, adalah mereka yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Berawal dari ayat ini, saya mencoba menyusun rangkaian untuk khotbah pada hari ini. Tapi 2 hari sebelumnya itu ada sedikit perubahan, dalam arti kata begini, itu hanya baru satu bagian dari apa yang harus kamu bicarakan. Sehingga waktu kemarin, untuk Yosef nggak tanya di hari Kamis atau hari Rabu ya, baru kemarin ya kalau nggak salah ya nanyanya ya, apa temanya kok? Pada saat itu saya lagi betul-betul lagi ada bergumul Yosef, dan saya bilang, Yosef, temanya gereja dalam kebenaran. Waktu saya dapat tema ini, itu juga saya nggak tahu mesti ngomong apa, tapi tema itu sudah terlintas, dan ini baru menjadi jelas itu kemarin kira-kira siang dalam waktu yang terbatas, dan malam tadi kira-kira jam 10 sampai jam 11 ke atas, dan tadi pagi saya baru persiapkan ini lagi, dan hasilnya hari ini. Kiranya Tuhan memberkati melalui apa yang kita sampaikan. Tapi kalau apapun itu, sekeras apapun, jadikan itu bukan sesuatu yang mendukakan hati. Tapi kalau duka oleh karena kebenaran, bersukacitalah. Artinya Tuhan memang mau berbicara kepada kita. Ya, baik. Gereja dalam kebenaran. Gereja itu apa? Gereja itu berasal dari kata Athena kuno atau Yunani yang berarti eklesia. Eklesia itu artinya adalah dipanggil keluar. Itu arti daripada eklesia. Nah, kata ini akhirnya diambil menjadi kata dipanggil keluar, itu terambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 9, di mana dikatakan kita ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang kudus, umat yang kepunyaan Allah ya, yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah eklesia, dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Nah, demikian juga setiap orang yang telah dipanggil Tuhan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib,
itu adalah yang disebut dengan gereja. Jadi eklesia itu dari bahasa Athena kuno atau Yunani, gereja sendiri kata gerejanya itu dari bahasa Portugis, ya. Nah, tapi itu memiliki arti yang sama. Nah, jadi kalau kita bicara gereja, pertama, gereja itu berarti kita pribadi. Ya. Kalau orang bilang gereja, pikirnya gedung atau organisasinya. Tidak. Gereja yang sebenarnya kita. Tetapi juga tidak salah kalau dikatakan gedung, organisasi, itu disebut gereja. Kenapa? Karena itu memang gereja. Gereja di mana tempat berkumpulnya eklesia menjadi satu. Itulah kumpulannya. Nah, kumpulan ini juga disebut gereja-gereja yang ditampung di dalam wadah. Namanya organisasi gereja. Jadi, kalau hari ini saya juga mau berbicara tentang gereja, ini berarti berbicara secara umum. Gereja secara pribadi, juga gereja secara organisasi. Karena renungan pagi hari ini, itu masuk semua. Jadi kalau bicara gereja dan saran dan kritik dan lain sebagainya, bukan kritik. Apapun yang Tuhan sampaikan firman sebagai hal yang membangun, maka itu berbicara tentang teguran kepada pribadi, juga teguran kepada gereja secara organisasi. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita bicara gereja, kita tentu harus sedikit banyak harus selalu mereview atau menganalisa apakah gereja pada saat ini. Siapa gereja? Kita dan organisasi. Apakah gereja pada saat ini sudah cukup kuat? Apakah gereja sudah bertumbuh? Sudahkah gereja berbuah? Coba pikirkan. Kalau kita bilang sudah cukup kuat, kita sudah bertumbuh. Kalau sudah bertumbuh, mana buahnya? Kalau ada buahnya, mana buktinya? Dengan kata lain, sebenarnya gereja harus selalu bertanya dalam dirinya, sudahkah gereja hidup dalam kebenaran? Apa misi gereja? Bukankah misi gereja itu sangat jelas? Apa itu misi? Yang harus dilakukan oleh gereja. Itu misi. Saya bermisi ini. Dan itu harus dilakukan. Misi gereja yang pertama itu adalah amanat agung. Itu misi pertama yang semua gereja harus melakukan. Nggak bisa. Apa itu amanat agung? Pergi, beritakan Injil, jadikan semua bangsa murid. Beritakan Injil, jadikan semua bangsa murid. Gereja harus melakukan ini. Gereja tidak melakukan ini, bukan gereja. Kedua, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptis berarti menjadikan mereka anggota daripada tubuh Kristus. Lalu yang ketiga apa? Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada kamu. Di dalam misi gereja untuk amanat agung, tiga hal ini harus dilakukan oleh setiap gereja, baik itu pribadi maupun organisasi. Kalau gereja tidak melakukan ini, pertanyakanlah dirinya, apakah gereja atau bukan? Misi kedua yang terpenting, gereja harus menjadi perwakilan daripada Kristus di tengah dunia ini. Kalau gereja tidak bisa membuktikan dirinya sebagai perwakilan Kristus, pertanyakan itu. Apakah kita sudah jadi gereja yang benar atau belum? Yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan ajarkan, saya mau tanya, itu kebenaran atau bukan? Kebenaran atau bukan? Pasti kebenaran. Kalau Tuhan yang berbicara, pasti itu kebenaran. Kalau saya berbicara tentang sesuatu, saya bilang bahwa kalau masak sayur asam harus begini, ini benar. Apakah yang saya katakan pasti benar? Kebenaran yang saya pikir benar, itu hanya bersifat relatif. Karena yang bicara saya manusia yang berdosa. Tapi kalau Allah yang berbicara, itu pasti kebenaran. Dan kalau kebenaran, maka kita harus melakukannya. Gereja, ketika diperintahkan Tuhan, berarti gereja mendapat mandat dari Tuhan untuk melakukan kebenaran itu. Kalau gereja tidak melakukan kebenaran itu, apakah gereja hidup dalam kebenaran? Kalau gereja tidak hidup dalam kebenaran, mungkinkah Tuhan memberkati gereja itu?
Jemaat Tuhan yang terkasih, kebenaran itu memberi hidup. Paham ya? Kebenaran itu memberi hidup. Di luar kebenaran, sesungguhnya manusia tidak memiliki hidup. Kalau Tuhan berfirman, Tuhan berkarya, Tuhan berbuat, ya, Tuhan melakukan karyanya, membuat karyanya, semua yang dia kerjakan itu adalah kebenaran. Kebenaran memberi hidup. Dan ketahuilah, siapa memiliki kebenaran dalam hidupnya, dia bukan hanya hidup, tapi Tuhan berkata, aku datang untuk memberi engkau hidup dan hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan tidak bisa dianggap sebagai kaya secara materi, jadi orang terkenal, meskipun itu bisa menjadi sebuah kebenaran. Tapi itu bukan sesuatu yang mutlak, karena itu hanya menjadi efek, bonus, dampak dari kalau kita melakukan kebenaran. Siapa melakukan kebenaran? Memiliki hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Gereja yang hidup di dalam kebenaran, gereja yang melakukan perintah-perintah Tuhan, pasti jadi gereja yang hidup. Gereja itu akan tumbuh, gereja itu akan berbuah. Tidak sebaliknya. Kalau gereja itu menjadi lemah, gereja itu nampak seperti sudah layu dan akan mati dengan segera. Periksa. Mungkin gereja tidak hidup di dalam kebenaran. Jemaat Tuhan, apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Apakah kebenaran adalah segala sesuatu yang benar? Oke. Apakah segala sesuatu yang benar pasti kebenaran? Dik? Belum tentu. Jawabannya tepat. Yang benar belum tentu kebenaran. Kebenaran pasti benar. Tadi saya sudah beri contoh. Yang saya pikir benar, ternyata bisa tidak benar menurut Ci Yuli. Jadi, itu namanya pembenaran diri. Hanya saya yang berpikir benar, tapi belum tentu benar menurut orang lain. Kebenaran atau pembenaran yang saya punya, kalau ditemukan ada orang yang lebih baik mengungkapkannya, maka yang baru itu akan diambil. Pengetahuan dulu berpendapat begini, tapi setelah ada orang menyanggah yang lebih baru, yang benar menjadi tidak benar, yang baru menjadi benar. Demikian juga yang dianggap benar disanggah lagi dengan hal yang baru lagi. Terjadi perubahan demi perubahan. Itu sebabnya yang benar belum tentu benar, tapi kebenaran pasti benar. Kebenaran tak mungkin berubah. Kebenaran bersifat kekal. Kebenaran itu datangnya dari Allah sendiri. Kebenaran itu bersifat mutlak. Kebenaran itu hanya dinyatakan di dalam firman Tuhan. Kebenaran itu berlaku bersifat mutlak. Semua di dalam hukum, di dalam kehidupan. Itu kebenaran bersifat pasti. Dan tidak mungkin ada sesuatu yang bisa menyanggah kebenaran, lalu kebenaran menjadi berubah. Jikalau demikian, itu bukan kebenaran. Kebenaran bersifat mutlak, karena Allah sendiri yang menyatakannya. Jadi kalau kebenaran Allah bisa berubah, maka Allah bisa berubah. Kebenaran tidak mungkin berubah. Kebenaran bersifat mutlak sekali lagi. Itu sebabnya, ya, kebenaran harus kita miliki, kita mengerti, dan harus kita lakukan di dalam kehidupan. Kalau begitu, di mana saya bisa mencari kebenaran? Kepada siapa saya bisa belajar kebenaran? Bagaimana saya bisa mendapatkan kebenaran itu? Di seluruh dunia ini, tidak ada nabi-nabi, agama manapun, siapapun manusia yang berani berkata, saya adalah kebenaran. Tidak ada nabi sehebat apapun, nabi sebesar apapun, seterkenal apapun, tidak ada orang yang berani berkata, saya adalah kebenaran. Kecuali hanya satu pribadi yang berani mengatakan itu. Siapa dia? Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus mengatakan ini. Bukankah berarti dia Allah? Karena dia berkata, saya kebenaran. Tidak ada yang benar kecuali Allah. Manusia dibilang sesuci apapun, dia bukan orang suci. Dia orang berdosa.
Manusia sehebat apapun tidak bisa disebut kebenaran. Tapi Kristus berani menyebut dirinya, saya kebenaran. Dan saya adalah jalan untuk manusia bisa kembali ke surga. Di luar saya, manusia nggak mungkin sampai ke surga. Silakan agama apapun boleh mengklaim bisa masuk surga. Tidak mungkin. Yang berbicara adalah Allah sendiri. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Kristus. Ini kebenaran. Ini mutlak. Ini bersifat kekal. Tidak mungkin berubah. Kalau manusia berpikir yang lain, itu karena manusia terlalu bodoh, pikirannya terlalu sempit, karena manusia dasarnya hanya dicipta terbatas dan sudah terpolusi oleh dosa. Nggak mungkin orang yang sudah kotor bisa mengerti tentang yang bersih. Hanya Allah sendiri yang suci, yang bersih, yang bisa menjelaskan kepada kita, inilah kebenaran. Itulah kebenaran yang sejati. Nggak ada jalan lain. Hanya di dalam Kristus. Berbahagialah orang yang sudah menemukan kebenaran itu dan menerimanya di dalam dirinya. Kebenaran pertama dan mutlak ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hanya Dia. Tapi apakah kita bisa melihat kebenaran-kebenaran yang lain? Ya, itu hanya bisa kita temukan di dalam Allah sendiri. Manusia? Enggak. Nabi siapapun berkata tentang kebenaran, hanya secuil kebenaran yang dia telah sampaikan. Tapi kebenaran yang mutlak, yang semenyeluruh, hanya di dalam Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, kebenaran itu nyata di dalam apa yang Tuhan Allah katakan, yang Tuhan perbuat, dan di dalam karyanya. Perhatikan semua. Sekali lagi saya ulang. Kebenaran nyata di dalam apa yang Tuhan Allah katakan, perbuat, dan di dalam karyanya. Coba lihat. Mungkin kita kurang memperhatikan. Kenapa burung bisa terbang begitu bagus? Kenapa burung kolibri yang dalam 1 menit kepakannya itu bisa hampir 1000 kali kepakannya, lebih mungkin. Jadi ketika dia terbang, dia menghisap madu, kepalanya bisa diam. Padahal kecepatan sayapnya terbangnya begitu tinggi. Saya mau tanya, waktu kolibri diciptakan oleh Tuhan, diciptakan dia di dalam kebenaran atau tidak? Manusia menciptakan kapal, tapi sebenarnya hanya membuat kapal karena dari fasilitas yang ada lalu dikembangkan. Tuhan itu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Itu baru mencipta namanya. Manusia disebut mencipta, sebenarnya bukan mencipta. Tetapi lihat karya buatan manusia. Kalau dia melakukan yang benar, hasilnya akan bagus, bukan? Tetapi sempurna nggak? Ternyata selalu diperbaiki, bukan? Jadi itu bukan kebenaran. Tapi ketika Allah menciptakan burung kolibri, menciptakan buaya, menciptakan segala sesuatu, sampai hari ini ada perubahan tidak? Mutlak ciptaannya. Sempurna. Karena Allah mencipta di dalam kebenaran. Itu luar biasa. Allah menciptakan segala sesuatu melalui apa? Melalui apa? Firman. Firman itu adalah kebenaran. Dan firman itu adalah Allah. Sampai sini mengerti ya? Jemaat yang terkasih? Baik. Sekarang kita mulai masuk ya. Ini udah hampir setengahnya. Sekarang kita mulai masuk. Kalau begitu sekarang, karena tema kita gereja dalam kebenaran, sekarang kita pengen tahu, gereja seperti apa sih? Gereja yang hidup di dalam kebenaran. Kalau tadi sedikit ada diulas, bahwa gereja yang benar itu setidaknya, dia harus melakukan misi amanat agung dari Tuhan. Kalau dia tidak melakukan itu, gereja tidak hidup dalam kebenaran. Kalau gereja tidak menjadi perwakilan Kristus di tengah dunia ini, gereja itu gereja yang gagal. Malu menyebut gereja. Ya. Jadi kalau gereja tidak melakukan itu, gereja tidak hidup di dalam kebenaran. Jadi gereja ini gereja apa sebenarnya? Apakah gereja abal-abal begitu kira-kira? Saya bicara gereja ini bukan hanya gereja ini ya. Saya tidak bicara gereja ini, saya bicara gereja menyeluruh. Bahwa seluruh gereja harus seperti ini. Gereja yang jumlahnya banyak, gereja yang jumlah anggotanya besar. Apakah itu pasti gereja? Belum tentu. Ya nanti kita bahas. Baik, sekarang kita akan memasuki kira-kira gereja yang hidup dalam kebenaran seperti apa? Sesuai tema, gereja dalam kebenaran. Pertama, suatu ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa aku? Murid-murid menjawab macam-macam. Tetapi akhirnya Yesus berkata, tidak, sekarang saya mau tanya, menurut kamu siapa aku? Tadinya murid-murid menjawab, kata orang seperti ini, kata orang seperti ini. Banyak orang Kristen seperti itu. Anda ditanya sama orang, siapa Yesus? Bagaimana Yesus perbuatannya? Lalu Anda menjawab, kata orang itu pertanda
bahwa mungkin Anda tidak kenal siapa Yesus. Gereja harusnya mengenal Kristus, karena gereja adalah tubuhnya Kristus. Kristus kepalanya. Tapi kalau Anda berkata, siapa aku? Atau ada orang bertanya, siapa Yesus? Anda menjawab, kata orang, pertanyakan itu. Yesus bertanya, menurut kamu siapa? Tiba-tiba, siapa yang menjawab? Petrus. Dia berkata begini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, itu di ayat Matius 16 ayat 16 sampai 18 saya baca begini ya. Maka jawab Simon Petrus katanya, engkau, ya dia menuju kepada Yesus gitu. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu respon Yesus dibilang begini. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepada kamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Berapa kali Anda sudah baca ayat ini? Berapa kali Anda sudah dengar ayat ini? Ada nggak yang tersentuh hatinya memahami ayat ini? Kemarin saya ada ikut ibadah di rest area di Gereja Kristus pada setiap hari Sabtu, dan setelah itu selalu ada acara diskusi. Nah, waktu diskusi itu sempat bicara tentang ini, kebenaran. Jemaat Tuhan yang terkasih, waktu di sini dikatakan begini, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ini bicara tentang apa, coba? Ini bicara tentang kebenaran. Kebenaran. Apa kebenarannya di dalam sana? Bahwa Yesus itu adalah Mesias, Juru Selamat, anak Allah yang hidup. Itu kebenarannya. Lalu apa Yesus katakan? Berbahagia engkau Simon, karena yang menyatakan itu bukannya si Yosef, bukan si Petra. Yang menyatakan kebenaran itu Bapamu yang di sorga. Di sini saya tersentuh hati saya beberapa hari yang lalu waktu saya baca ini, karena lagi persiapan kan. Tiba-tiba saya seperti dibukakan hati saya. Ya Tuhan, tidak ada kebenaran di luar Tuhan. Dan kalau Tuhan menyatakan kebenaran itu kepada Petrus, dan kalau kebenaran itu juga dinyatakan kepada kita, itu semua semata-mata karena anugerah. Tidak mungkin engkau dan saya mengerti kebenaran kalau Allah sendiri tidak menyatakannya. Kalau hari ini kita tidak setia ibadah kepada Tuhan, itu karena kita tidak ngerti kebenaran. Ayo bertobat. Jangan pikir baik-baik hidupmu. Yang tidak hidup di dalam kebenaran artinya dia hidup di luar kebenaran. Kebenaran membawa hidup, di luar kebenaran mati. Ayo gereja bangun. Jangan terlena, jangan dibodohi. Pikiranmu sesat, pikiran kita sesat. Kebenaran Allah itulah terang yang sejati. Bangun. Jangan bermalas-malasan. Sadarlah bahwa kita orang yang ditebus Tuhan. Dan ibadah itu adalah tanda cinta kita atas segala perbuatan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, apa yang merupakan kebenaran? Dan bila kita bisa memahaminya, itu pasti karena Allah yang menyatakannya. Ingat baik-baik itu. Apa yang merupakan kebenaran, itu pasti datang dari Allah. Dan bila kita bisa memahaminya, itu pasti karena Bapa yang menyatakannya. Menangislah kita kalau kita nggak ngerti kebenaran. Seringkali kita pikir kita sudah mengerti. Apa yang kita mengerti? Terlalu sombong untuk kita merendahkan hati dan diri untuk belajar kebenaran. Hidup kita nggak akan berkembang. Kau pikir kalau kau kaya, kau pintar, kau punya kedudukan, berarti kau sudah ngerti kebenaran? Belum tentu. Tapi berbahagia orang yang mengerti kebenaran, karena dia yang dianugerahi Bapa di surga. Jadi apa yang menjadi kewajiban atau gereja yang benar itu seperti apa? Lalu dikatakan di sana, Petrus, namamu Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Yesus berkata bahwa dia akan membangun jemaatnya di atas batu karang. Kepercayaan lain mengatakan bahwa gerejanya akan dibangun atas nama pribadi Petrus. Itu salah. Petrus tidak punya kebenaran.
Tak mungkin gereja berdiri di atas ketidakbenaran. Setuju? Jadi kalau ada gereja yang mengatakan jemaat dibangun oleh karena dasar Petrus, itu ngaco. Yang bukan kebenaran, pasti rusak. Yesus mau bilang, aku membangun jemaatku di atas batu karang. Siapa batu karangnya? Yesus sendiri. Di atas batu karang ini, itu maksudnya, hai Petrus, di atas Petra aku akan membangun jemaatku. Petra ini artinya batu karang. Petrus itu kelaminnya laki-laki, Patrisia itu perempuan, Petra itu banci, karena batu, dia nggak ada kelaminnya. Di atas Petra aku akan membangun jemaatku. Apa maksudnya? Yesus adalah batu karang yang teguh. Itu ada di 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Di atas ini aku akan membangun jemaatku. Apa maksudnya? Saudara yang terkasih, dikatakan kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu artinya Kristus. Kristus adalah firman Allah. Firman Allah adalah kebenaran. Gereja harus dibangun di atas kebenaran. Dasarnya batu karang, Kristus sendiri di sana, ya. Dan gereja harus bertumbuh di atasnya. Apa dasar atau apa yang Kristus lakukan untuk dia membangun jemaatnya pada masa itu? Pertama, dengar baik-baik. Injil. Dia beritakan. Apa Injil? Berita kesukaan. Apa berita kesukaannya? Dulu mungkin orang belum begitu paham, tapi sekarang kita jauh sudah lebih mengerti. Injil berbicara tentang bahwa dia Allah yang mutlak kebenaran, firman Tuhan yang hidup, turun jadi manusia. Lalu setelah jadi manusia di dunia ini, bersalutkan daging, dia memberitakan firman. Dia memberitahu kepada umat manusia bahwa keselamatan tidak ada di dalam yang lain, kecuali di dalam dia sendiri. Yesus memberitakan firman, dan dia mengatakan, aku akan rela memberikan nyawaku, demi supaya aku bisa menebus kamu dari semua dosa-dosamu. Aku rela membayar semua hutang-hutang dosamu dengan mati di kayu salib, supaya engkau yang harusnya mati boleh hidup. Engkau yang harus dihukum di neraka bisa dibebaskan. Tapi saya nggak pernah berbuat jahat. Untuk berbuat jahat, untuk menjadi orang berdosa, nggak perlu Anda berbuat jahat. Begini saya kasih ilustrasi ya, supaya lebih jelas. Kalau sedikit lama, sabar, dengerin firman Tuhan baik-baik. Anak monyet lahir, disebutnya apa? Monyet. Anak gajah lahir disebut apa? Anak gajah disebut gajah bukan? Anak macan bukan? Untuk disebut orang berdosa, nggak perlu berbuat dosa. Dari semula Adam Hawa maaf, sudah berbuat dosa. Turunannya pasti disebut orang berdosa. Engkau, saya, ini semua orang berdosa. Katanya gini, ada satu ilustrasi juga. Kalau harimau itu binatang buas bukan? Pak Paulus? Buas ya? Kenapa dia disebut buas? Waktu dia menerkam kambing, dia buas. Betul? Betul ya? Betul jalan? Tapi waktu dia tidur-tiduran, dia binatang buas bukan? Hah? Buas. Waktu dia berenang di sungai, dia binatang buas bukan? Mario? Binatang buas bukan? Kenapa dia disebut buas? Padahal dia kan menerkam kambing. Manusia disebut berdosa, nggak perlu karena berbuat dosa. Karena kita memang dasarnya orang berdosa. Itulah sebabnya. Tanpa Kristus, engkau mati binasa, karena engkau tidak bisa membayar hutang dosamu. Tapi Kristus rela datang untuk membayar dosa. Jadi, Kristus dasar gereja. Di atas Kristus, gereja harus membangun dirinya. Pertama, dengan Injil. Makanya tadi dikatakan, misi gereja, amanat agung. Pergi, beritakan. Baptis mereka untuk jadi orang percaya. Dan ajarkan mereka. Jadi setelah baptis nggak berhenti itu. Ajarkan. Injil yang pertama. Kedua, dibangun di atas firman. Firman Allah adalah kebenaran. Dia terus harus diajarkan. Di atas firman inilah gereja harus dibangun terus, jemaat Tuhan. Baik pribadi ataupun organisasi. Apalagi, gereja harus dibangun di atas dasar pengajaran nabi-nabi dan rasul-rasul. Yang mengajarkan apa? Kebenaran. Kebenaran apa? Kristus di dalamnya. Gereja dikatakan, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang. Dia sudah jadi batu karangnya. Gereja harus mendasarkan pembangunan gerejanya adalah dasarnya Kristus. Gereja yang membangun
hanya dasar untuk komersial, supaya jadi pendetanya terkenal, itu bukan gereja. Boleh kau sebut itu gereja, bagi Tuhan itu bukan gerejanya. Kelihatannya menyembah kepada Tuhan, bagi Tuhan mereka bukan penyembah Tuhan. Gereja nomor satu, dasarnya Kristus. Gerejanya harus dibangun dengan penginjilan, dengan firman, dan dengan pengajaran nabi-nabi dan rasul-rasul. Oke, itulah gereja yang sebenarnya. Jadi jangan pernah ya jumlah kehadiran menjadi standar keberhasilan gereja. Sekali lagi ya, jangan pernah menjadikan jumlah kehadiran nih sebagai keberhasilan gereja. Tetapi pertanyakan, berapa banyak yang hadir karena Injil? Itulah yang seharusnya. Kamu jangan bangga kalau di sini ada 100 orang. Kalau mereka datang hanya karena fasilitas gereja, nggak ada gunanya ya mas. Nggak ada gunanya. Tapi kalau mereka datang karena Injil, itu mereka datang karena pertobatan yang sesungguhnya. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa bertobat kalau di sini mimbar tidak pernah memberitakan Injil, cuma bicara tentang hal-hal yang menyenangkan, tidak pernah menegur kepada jemaat. Bukan berita kesukaan. Injil itu bicara tentang kenapa Yesus mati, kenapa Yesus harus bangkit. Bicarakan itu terus di antara jemaat. Itulah Injil. Dan jangan pernah lupa, pengajaran firman yang baik yang berkualitas harus terus dijalankan. Sekali lagi, janganlah jumlah kehadiran menjadi standar keberhasilan gereja, tetapi berapa banyak yang hadir karena Injil, itulah yang seharusnya terjadi. Dengar ya, seharusnya orang datang kepada Allah adalah karena hasil penginjilan dan bukan karena fasilitas gereja ataupun karena KTP. Saya Kristen, saya datang. Banyak gereja-gereja besar bukan? Mereka datang karena apa? Tempatnya enak, AC-nya lengkap, dingin. Wah, tampilannya semuanya entertain-nya bagus. Mungkin kita juga mengejar-ngejar seperti itu ya. Demi supaya orang datang. Sia-sia. Injil terus beritakan. Beritakan terus firman. Bawa orang-orang datang kepada Tuhan. Pemberitaan Injil bukan hanya dari tempat ini. Tuhan bilang pergi ke seluruh dunia. Artinya gak usah jauh-jauh. Pergi ke tetangga, pergi ke lingkungan, pergi ke wilayah. Gereja ini kalau mau berkembang, bikin kebaktian wilayah. Beritakan Injil di sana. Berdoa, ajak tetangga-tetangga untuk berkumpul. Tidak perlu kumpul di sini, tidak perlu. Tapi kalau ketika di wilayah-wilayah bisa berkembang, satu hari bilang, ayo kita kumpul ibadah bersama. Ini akan dipenuhi oleh orang. Dan kita berharap yang hadir itu adalah karena penginjilan. Bukan karena fasilitas ataupun karena KTP. Mereka yang mengerti Injil, dengerin semuanya ya. Bukan hanya tugas Yosef atau saya. Semua dengerin. Kalau kita menginjil sampai mereka mengerti dan mereka bertobat, mereka yang mengerti Injil, dengar baik-baik, akan setia beribadah kepada Tuhan. Pasti. Orang yang mengerti Injil, dia ngerti dirinya ditebus. Dia ngerti bahwa dirinya sudah diselamatkan. Dia tahu arti berterima kasih. Binatang saja tahu berterima kasih. Mengapa manusia harus binasa? Kenapa manusia tidak mengerti arti karya Tuhan yang begitu besar, yang telah memindahkan engkau dari api neraka ke tempat yang bahagia? Jangan-jangan orang seperti ini bukan umat Tuhan. Ingat baik-baik, catat baik-baik ini. Kalau kau tidak setia beribadah kepada Tuhan, setia ibadah itu bukan berarti harus datang ke gereja ini ya. Ibadah itu betul-betul ibadah kepada Tuhan. Kalau kau tidak setia ibadah, jangan-jangan kau bukan umat Tuhan. Siapa yang harus menginjil? Siapa yang harus mengajarkan firman? Pak Pendeta? Ya. Anda di mana? Anda juga wajib untuk memberitakan firman. Tapi bagaimana Anda bisa memberitakan firman kalau Anda sendiri tidak sedia diajar? Mati-matian pun pendeta mengajar. Dia belajar, mengajar. Dia belajar, dia mengajar. Tapi kalau yang diajar tidak mau belajar, buat apa? Sia-sia bukan? Yosef, kalau jemaat nggak mau belajar, cari yang mau belajar. Jangan urus mereka yang nggak mau belajar. Karena mungkin mereka bukan umat Tuhan. Tapi kasih harus ada dalam diri setiap hati kita. Selalu peduli kepada mereka. Beritakan firman. Beritakan firman. Ingatkan kepada mereka. Tapi kalau mereka keras hati, biarkan. Biarkan saja. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Ya. Kasih itu harus ada pada kita. Tapi bukan buang-buang waktu untuk orang yang tidak mau belajar. Itu kebenaran. Itu mutlak sampai kapanpun. Nggak ada guna kita mengajar orang yang tidak mau belajar. Sampai dunia kiamat, prinsip ini tidak berubah bukan? Yang tidak mau belajar, nggak bisa diajar.
Yang tidak mau belajar, nggak mungkin jadi mengerti. Biarlah mereka seperti ini. Tapi kita berilah diri untuk mau belajar. Yang kedua, gereja yang bagaimana yang hidup dalam kebenaran? Gereja itu harus jadi penyembah yang benar dan harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita tahu ayat ini ya, ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, dikatakan begini. Kata Yesus, orang berkata, orang akan menyembah kepada Allah di gunung Gerizim. Itu orang Samaria. Tapi juga orang berkata, orang akan menyembah di Yerusalem. Tetapi aku, kata Tuhan Yesus berkata, akan tiba saatnya, future, akan tiba saatnya. Tetapi sekarang sudah tiba. Ini aneh ya, akan, tapi sudah. Ini kalimat aneh. Tapi Yesus bilang, tetapi akan tiba waktunya dan sekarang sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jemaat Tuhan, menyembah dalam roh. Apa itu menyembah dalam roh? Menyembah dalam roh bukanlah bila orang percaya berbahasa lidah. Ingat baik-baik. Bukan. Oh, menyembah dalam bahasa roh, dia udah pakai cakaraba segala macam. Itu bukan menyembah dalam roh. Ya. Kalau nanti dijelaskan lebih panjang lagi, jangan. Ini adalah kesalahan. Menyembah dalam roh bukan seperti itu. Gereja nggak perlu lanjutin kegiatan seperti itu. Gereja ini jangan ikut-ikutan seperti itu. Itu bukan menyembah dalam roh. Tidak boleh dilanjutkan, karena kita harus menyembah di dalam kebenaran. Jadi kalau kita melakukan yang salah, maka menyembahmu pun kau menyembah tidak dalam kebenaran. Dan itu berarti kau tidak menyembah Allah. Menyembah siapa? Jawab saja sendiri. Ya, bukan itu. Tapi menyembah roh dalam roh, itu artinya begini. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh tempat dan waktu. Jadi artinya, kalau dulu orang menyembah Tuhan di bait Allah, sekarang tidak perlu orang menyembah di bait Allah. Dimanapun dia berada, kapanpun dia ada, anytime, dia bisa menyembah Tuhan. Nah, itu namanya menyembah di dalam roh. Artinya tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi oleh waktu. Tuhan memberi fasilitas yang begitu baik kepada kita. Kemajuan teknologi membuat orang sekarang bisa ibadah dimanapun. Ibadah seperti apa? Ibadah seperti ini. Iya, ini betul ibadah. Tapi kan ibadah bukan ibadah seperti ini saja. Ibadah itu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dari pengajaran-pengajaran, itu juga ibadah. Artinya kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan, saya pengen ngerti kebenaran. Cari firman Tuhan. Itulah sebabnya kenapa gereja harus menyediakan fasilitas itu. Pengajaran yang baik, pengajaran yang benar. Kalau tidak, jemaat, dia akan tembak sembarangan. Dia kira ini kue yang bagus, nggak taunya di dalamnya racun. Itulah pengajaran pendeta-pendeta besar yang tidak mengajarkan kebenaran, kecuali hanya keuntungan diri sendiri. Mengajarkan teologi kemakmuran. Kalau sampai jemaat seperti ini, Pak, kita sebagai pelayan Tuhan bertanggung jawab atas nyawa mereka. Kenapa tidak kita yang mencarikan? Kita berikan fasilitas. Nih, pelajari ini. Lihat pengajaran ini. Ini pendeta yang baik, mengajarkannya benar. Kita wajib seperti itu. Ngerti? Anda pun kalau mau belajar, jangan sembarangan. Tanya pendetanya, Pak, kalau pendeta ini baik nggak dalam pengajarannya? Kan Anda mau belajar, itu prinsipnya. Tapi kalau Anda nggak mau diajar, susah. Bagaimana? Ya. Jadi menyembah dalam roh bukan berbahasa lidah. Yang masih terbiasa seperti itu harus tinggalkan, karena itu tidak benar. Ya. Dikatakan firman Tuhan, bahasa roh adalah untuk orang tidak percaya. Ngerti nggak maksudnya? Waktu rasul-rasul atau murid-murid Tuhan mendapatkan kepenuhan, ya, Roh Kudus, orang-orang di sekitar itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dari berbagai bangsa, maka dikaruniakan bahasa lidah. Mereka berbicara dengan berbagai macam bahasa, sehingga yang tidak mengenal Tuhan mengerti bahasa itu lalu jadi percaya. Jadi bahasa lidah itu untuk orang tidak percaya. Kalau kau gunakan bahasa lidah di tempat ini, apa manfaatnya? Nggak ada manfaat, bukan? Paulus pun mengatakan demikian dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita melakukan itu di gereja ini tidak ada hidup di dalam kebenaran. Sekarang menyembah dalam kebenaran apa? Menyembah dalam kebenaran adalah menyembah Allah dengan sikap, perbuatan, perkataan yang benar menurut firman Tuhan, bukan menurut pandangan manusia. Oke? Nah, sekarang pikirkan begini ya, jemaat Tuhan yang terkasih. Sudahkah pelayanan kita ada di dalam kebenaran? Atau hanya asal-asalan? Atau hanya benar menurut diri sendiri? Perhatikan baik-baik. Ini memang tidak enak. Bagaimana pelayanan Anda? Bagaimana pelayanan kita? Sudah benar? Sudah yang terbaik? Coba pikirkan. Kalau pelayanan di dalam kebenaran, tentu kita memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan asal-asalan, bukan main-main, bukan cuma asal ada ibadah. Periksa diri ya. Itu nggak benar. Sekarang,
Kalau kita tidak memberi contoh sebagai gereja melakukan yang benar seperti ini, bagaimana mungkin kita berdiri dari balik mimbar ini mengajak orang untuk menyembah dalam kebenaran? Nonsense. Contohi dulu yang benar, baru ajak orang hidup benar. Sudahkah memberi pelajaran-pelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Karena banyak orang menyimpang ajaran. Sudahkah jemaat diajar dan belajar dengan sungguh-sungguh dan berkesinambungan? Kalau belum hidup dalam kebenaran. Sudahkah lagu yang kita nyanyikan, kata-katanya sesuai tidak dengan kebenaran firman? Iramanya boleh bagus, kata-katanya tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu bukan penyembahan yang benar. Susah ya? Ya tapi memang begitu. Tuhan itu kebenaran, standarnya tinggi. Hanya kita saja yang membuatnya jadi rendah. Asal kita pikir cukuplah dengan apa yang kita sudah lakukan. Selama begitu pikirannya, kita nggak pernah memiliki hidup yang berkelimpahan. Ingat sekali lagi teman Tuhan, kalau orang betul-betul menyembah di dalam kebenaran Tuhan, ya tidak mungkin dia tidak setia ibadah kepada Tuhan. Ikan ditaruh di kolam, bisa berenang dengan bebas bukan? Boleh. Tetapi kalau ada ikan punya ide sendiri, saya mau keluar dari kolam, saya mau berenang di darat, saya jamin mati. Betul? Selama kau ada di dalam komunitas, kau akan jauh lebih baik daripada kau keluar dari komunitas. Selama kau di dalam gereja, tetap kau akan lebih baik daripada kau di luar gereja. Sebab satu hari di pelataran Tuhan, di pelataran doang, lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Setia ibadah. Siapapun dia yang mendengar hari ini ataupun dari YouTube, dengar baik-baik. Setialah ibadah kepada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, dengar ini sebagai penutup. Melakukan apapun dalam kebenaran. Jadi melakukan apapun, nyuci baju, jadi ibu rumah tangga, dalam pekerjaan, di gereja, pelayanan, bawa firman, apapun, melakukan apapun, harus melakukannya di dalam kebenaran. Itu namanya reform, kembali kepada yang benar. Ya, melakukan apapun dalam kebenaran, maka kita sedang menyembah Allah dalam kebenaran. Sekali lagi ya, melakukan apapun dalam kebenaran, maka kita sedang menyembah Allah di dalam kebenaran. Melakukan yang benar, sekali lagi belum tentu melakukan kebenaran. Tapi bila kita melakukan kebenaran, maka kita pasti melakukan segala sesuatu dengan benar. Kita adalah gerejanya, dan organisasi gereja juga adalah wadah dari gereja-gerejanya. Semua kita, bila mau hidup dan bertumbuh serta berbuah, maka hiduplah dalam kebenaran. Jadilah gereja dalam kebenaran. Jadi gereja yang hidup dalam kebenaran adalah gereja yang pertama, mendasarinya hanya pada Yesus Kristus dan pertumbuhannya melalui penginjilan dan menjalankan amanat agung. Kedua, gereja yang hidup dalam kebenaran adalah gereja yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Kita tundukkan kepala. Segala pujian bagi nama Tuhan. Siapakah kami boleh beribadah kepada Tuhan kalau bukan karena kasih karunia Tuhan memberi iman kepada kami untuk percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami? Kami bukanlah gerejamu. Kami orang berdosa yang tak mungkin mengerti kebenaran. Tapi anugerah Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan membuat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami diberi anugerah untuk mengerti kebenaran. Tetapi ampuni dosa kami, karena ketika Tuhan menyediakan anugerah, kami seringkali menyia-nyiakannya. Kami tidak menghargai segala anugerah Tuhan. Kami tidak mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dengan baik. Kami hidup mau seperti apa kami mau. Kami tidak peduli dengan apa firman Tuhan katakan. Kami tidak peduli dengan kesetiaan untuk beribadah kepada Tuhan. Ampuni kami, karena hari ini kami mendengar bahwa firman Tuhan harus menjadi bagian dalam hidup kami. Bahwa orang yang mengasihi Tuhan taat kepada firman Tuhan. Tolong kami Tuhan menjadi gereja yang hidup di dalam kebenaran. Mampukan kami, karena kami lemah dan tak berdaya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.